Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novel Graha dari kelas 2 TIE. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang React.js. Ya teman-teman. Jadi React.js ini adalah sebuah library dari JavaScript yang mana digunakan untuk membuat UI atau user interface dari sebuah website. Nah, UI-nya ini kenapa lebih banyak dipakai oleh para programmer zaman sekarang? Karena dengan menggunakan React.js itu tampilan web kita bisa lebih dinamis, dinamik ya, dan lebih interaktif. Nah, bagi teman-teman yang ingin menjalankan React.js, sebelum itu teman-teman harus ngecek dulu nih di CMD apakah teman-teman sudah menginstal React.js di device teman-teman. Nah, kita bisa menggunakan perintah npm minv dan node minv. Nah, kalau teman-teman lihat di sini di command prompt saya itu dia sudah terinstall. Ini versi dari node dari JavaScript yang udah kita download tadi. Nah, bagi teman-teman yang belum mendownloadnya, silahkan download di website JavaScript ini, node.js.org. Nah, nanti teman-teman tinggal download, tekan button downloadnya, dan untuk instalasinya teman-teman tinggal klik next saja. Nah, oke. Coba teman-teman buka di VS Code-nya, teman-teman sudah bisa buka. Lalu teman-teman pilih open folder ya. Ini folder saya, kita coba buka terlebih dahulu file open folder yang udah kita buat tadi. Ini novel apps, select folder. Nah, just items di outer nih. Di sini seperti teman-teman bisa lihat bagaimana setelah kita instalkan tadi, setelah kita buat tadi, nih baru plan-nya. Nah, teman-teman sebelum itu teman-teman bisa terlebih dahulu untuk menginstalkan paket-paket yang nanti ya diperlukan untuk merankan projectnya. Nih, coba kita ke terminal. Ini terminal. Ingat teman-teman, jika PowerShell ganti terlebih dahulu ke command prompt. Nah, teman-teman bisa mengetikkan npm install dan jika sudah selesai seperti ini, teman-teman bisa menjalankan project teman-teman nih. Nah, cara menjalankannya teman-teman cukup ketikkan perintah npm run dev. Nah, nanti akan ngedirectkan kita ke localhost kita. Ini kita control klik. Nah, jadi seperti ini tampilan awalnya. Oke, teman-teman, seperti itu untuk melakukan instalasi project pertama kali di React.js. Oke, nih teman-teman, bagi teman-teman yang sudah berhasil membuat project dari React.js, ada beberapa pembahasan sedikit nih tentang React.js. Jadi React.js itu dia memiliki istilahnya sendiri nih, yakni istilahnya disebut dengan komponen. Komponen itu sendiri dia berisikan beberapa HTML elemen, style CSS dan juga JavaScript. Jadi dalam membuat web nanti itu teman-teman bisa melihat seperti di elemen di website ini Google. Di sini dia di tengahnya ada search bar, ada header juga kan. Nah, jadi ini bisa dihitung sebagai satu komponen gitu. Oke. Ini apa namanya project kita yang baru awal tadi dibuat. Nah, sekarang saya akan menjelaskan beberapa codingan
yang sudah saya buat di pertemuan minggu lalu. Itu kita akan coba buka folder yang kemarin itu dia ada di PDF ya, level app ini nih. Nah, jadi di sini kita disediakan tiga folder, ada node modules, public dengan src atau source. Nah, jadi kita akan kebanyakan teman-teman bermain di dalam src. Nah, jadi kemarin kita telah membuat beberapa komponen ya, komponen dari kemarin pertemuan 2, terus ada kita buat komponen-komponen dari latihan artikel dan form Q&A. Nah, teman-teman kita coba lihat yang di latihan artikel nih. Untuk di latihan artikel ini teman-teman bisa melihat ada bagian kode seperti export default function article detail. Nah, yang dimaksudkan export default function article detail ini adalah bagian dari Node.js yang kita sebut dengan istilahnya parent. Nah, parent ini sendiri dia juga memiliki beberapa untuk membuatnya lebih menarik lagi, kita bisa menambahkan beberapa child komponen di bawahnya nih, seperti dengan function seperti title, ini gambar, penulis, isi artikel, dan kita jalankan di parentnya ini gambar, title, penulis, seperti apa bentuknya teman-teman bisa lihat nih. Kita coba jalankan npm run dev. Nah, di sini kita ketikkan tadi apa yang ingin kita ketikkan, latihan artikel HTML. Nah, HTML yang kita ketik nanti dia adalah judul dari HTML ini, karena dia berisikan dari main.jsx ini yang ada di latihan artikel nih. Main.jsx ini maksudnya adalah dia akan merender dan akan mengeluarkan output dari apa komponen-komponen yang sudah kita buat tadi nih. Import dari container artikel from latihan artikel container artikel. Nah, maksudnya dia akan mengimport komponen container artikel dan artikel detail dari file yang disangkutin ini. Nah, teman-teman bisa lihat, kita coba jalankan namanya tadi latihan artikel. Nah, kita coba lihat di sini latihan artikel, kita bermainnya itu di JSX-nya ada artikel detail nih. Teman-teman bisa lihat nih title-nya, function title yang mana dia menggunakan tag H2 bunga zinnia yang pertama kali mekar di luar angkasa ini dia. Itu saya beri nama title sendiri ya. Sebenarnya untuk bagian atas ini dia ada di bagian kontainer nih, di bagian kontainer. Jadi di bagian kontainer yang dibuat ini nih dia sama juga seperti nested ya. Nested itu dia sudah maksudnya di kontainer artikel ini dia akan menggunakan div dari card yang berisikan H1 dan footer seperti itu, dan children ini isi dari artikel detail ini. Nah, teman-teman bisa lihat
Kita bermainnya di sini seperti ini gambar. Function ini gambar di sini kita memasukkan sebuah gambar ya, gambar bunga ini. Ini source-nya. Jika teman-teman penulis, jika teman-teman menghilangkan child komponennya, maka child komponen tersebut ketika dirunkan akan hilang. Kita save. Ini saya ada typo tadi, harusnya ini penulis. Nah, dia hilang kan, jadi dia setiap child komponen ini udah diisikan beberapa komponen seperti komponen HTML ini. Nah, tadi kita panggil ini gambar, artikel detail. Oke, lanjut kita ke pembahasan form Q&A. Oke, kita lanjut ke form Q&A yang sudah saya buat kemarin. Coba kita cek latihan form Q&A. Nah, di sini latihan form Q&A dimulai dari form Q&A ini ada 4 komponen: title, identitas, pertanyaan, dengan submit. Nah, titlenya sendiri yang atas ini jika kita hapus, coba ini. Lalu identitasnya itu adalah beberapa baris dari data nama lengkap, email, dan generasi. Nih, sekalian nomor HP. Ini functionnya. Jika kita hapus, maka tersisa hanya komponen dari question, pertanyaan. Nah, lalu saya buat juga satu function lagi, yakni function submit, yang mana dia bakal ngeliatin tombol submit. Nah, untuk custom CSS itu sama juga seperti latihan artikel, ada body mulai dari backgroundnya, car, tag untuk tag H1, H3, paragraf, center, dan lain-lain. Ada text area seperti ini, text area yang digunakan di pertanyaan, seperti itu teman-teman. Kontainernya juga masih sama. Oke, nah yang terakhir teman-teman, karena waktunya tinggal sedikit nih, terakhir saya membuat komponen untuk project, yaitu saya di bagian admin, Intercare, dengan nama judul project Intercare App. Nah, karena saya bagian admin maka namanya admin. Nah, source-nya saya sudah membuat 2, diantaranya login dan register. Nah, di dalam sana terdapat di masing-masing login dan register sama-sama terdapat 2 komponen, ya, komponen container dan login. Nih, untuk login bisa dilihat teman-teman, ada login button dan segala macam sini, dan register juga kurang lebih sama. Register ada username di register username-nya ini di inputnya, ini placeholder-nya username, email, ini dia kurang lebih seperti itu teman-teman. Dan buttonnya yang terakhir itu registrasi dengan masuk itu di login. Oke, sekian video dari saya, Novel Nugraha, tentang pembahasan React.js mulai dari instalasinya dan review sedikit tentang project dan tugas minggu lalu, beberapa hari yang lalu. Mohon maaf bila masih ada keterbatasan saat menyampaikan isi materi dan penyampaian lainnya. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.